Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya Pendeta Michael Taruklabi. Saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Bahtera Kasih, Makassar. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, kita bersama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, di malam hari yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus untuk memberkati kami sampai saat ini. Dan di malam ini kami rindu untuk bersama mendalami kekayaan firman Tuhan. Berkati pendengaran pikiran dan hati kami, sehingga firman yang akan diberitakan boleh memampukan kami untuk dapat menerapkan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata begini, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, 'Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.' Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, 'Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?' Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, 'Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon.' Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini bertemakan sesuai dengan sabda Bina Umat, yaitu mendengar, menyaksikan, dan percaya. Sering kita mengalami yang namanya kekecewaan di saat kita diperhadapkan dengan permasalahan atau sesuatu yang menjadi harapan. Namun di saat kita mengharapkan sesuatu itu tidak terkabulkan, itu mungkin akan membuat kita kecewa. Mungkin juga berakhir pada keputusasaan, sehingga harapan yang tadinya kita harapkan terpenuhi, namun tidak terjadi dan tidak terpenuhi dalam kehidupan kita. Dan itu yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Kekecewaan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran sering silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini pembacaan Alkitab
mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ada kekecewaan yang dirasakan oleh kedua murid Yesus di saat Yesus tidak datang atau tidak bangkit kembali. Di sini mereka merasa putus asa, kecewa, karena selama ini mereka sering bersama dengan Yesus dan diperhadapkan dengan Yesus yang tidak ada bersama dengan mereka. Dalam pembacaan kita tadi, kalau para murid memahami setiap apa yang Yesus sampaikan di saat Yesus bersama-sama dengan mereka di masa itu, mungkin mereka tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran, kekecewaan, dan ketakutan. Karena Yesus sudah menyampaikan pesan itu berulang-ulang kali, bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. 3 kali dia sampaikan, dia akan mati, dia akan bangkit, dia akan mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Di sini para murid tidak sampai berpikir tentang hal itu. Justru mereka mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan di saat masalah-masalah diperhadapkan dengan mereka. Dan disinilah bukti nyata bahwa Yesus yang mereka sembah benar-benar bangkit. Bukti nyata di saat kebangkitan Yesus itu yang pertama adalah kubur kosong. Lalu yang kedua adalah Yesus berjumpa dengan para muridnya. Dan bacaan kita ini menunjukkan bahwa Yesus benar bangkit dan berjumpa dengan kedua muridnya ini. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, di saat dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka berbicara tentang Yesus, mereka berbicara tentang hari esok, bahkan mereka juga berbicara tentang bagaimana keadaan tanpa Yesus. Dan disinilah kehebatan dari Yesus. Yesus mau menunjukkan bahwa dia bangkit, dia bersama dengan mereka. Namun di saat itu juga pembacaan kita di malam hari ini, kedua murid tidak melihat kehadiran Yesus. Kedua murid juga tidak melihat sosok Yesus. Karena Yesus memberikan mereka gambaran yang buram, sehingga mereka tidak lihat jelas. Namun mereka meyakini bahwa dalam perjalanan menuju ke Emmaus ada sosok yang luar biasa, sama dengan seperti Tuhan mereka. Dan dalam perjalanan itu juga mereka mendapatkan banyak-banyak nasihat tentang firman Tuhan. Mereka juga mendapatkan nasihat tentang bagaimana harus selalu bersama dengan Tuhan. Dan ketika mereka tiba, di sini kita lihat Bapak Ibu, mereka mengundang Yesus untuk masuk ke dalam rumah mereka. Dan di saat tawaran para murid kepada Yesus, mengundang Yesus untuk masuk juga dalam rumah, Yesus menyambut hal itu dengan baik. Dan terjadilah peristiwa yang membuat mereka sadar dengan satu bentuk yang pernah Yesus lakukan. Di dalam ayatnya yang ke-30, ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Hal ini yang membuat mereka pada akhirnya menyadari bahwa ternyata ini Yesus. Hal ini hanya dilakukan oleh Yesus. Tidak ada pribadi lain yang melakukan hal ini. Hanya Yesuslah yang melakukan hal ini. Oleh sebab itu, di saat mereka sudah percaya, mengenal, Yesus pergi, meninggalkan mereka. Dan dalam kisah ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menyadari
bahwa Yesus pernah menyampaikan hal ini kepada mereka, dan mereka kembali lagi ke Yerusalem menyampaikan kepada seluruh murid-murid, dan murid-murid semakin percaya bahwa Yesus telah bangkit dalam kehidupan dunia ini. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, apa makna bekal yang dapat kita bawa pulang dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, bahwa perjalanan menuju Emmaus adalah perjalanan bersama dengan Tuhan yang harus dimaknai dengan sukacita. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berjalan dalam kehidupan ini dengan penuh beban, dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh kegelisahan, ketakutan, kehampaan, mungkin ini akan membuat hidup kita itu semakin jauh dari Tuhan. Justru yang ada dan yang Tuhan inginkan di saat kita hidup dalam dunia ini, kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Sejak kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia telah mengalahkan maut dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa hidup ini berat, bahwa rumah tangga saya ini sedang menghadapi permasalahan, ekonomi sedang sakit-sakitnya, perekonomian agak susah, sulit, bahkan mungkin yang terjadi sering adanya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga kita. Pesan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini tidak selamanya Tuhan bungkus dengan hal yang baik. Justru lewat permasalahan di situ ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang kita yakini, kehadiran yang kita percayai, kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita akan diberkati dan hidup kita akan membawa kepada sukacita. Lalu hal yang kedua, dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita mau diingatkan kembali bahwa ternyata hidup yang kita jalani ini menuju kepada kedewasaan iman. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya cuma mau ingatkan kepada kita semua. Kedewasaan iman ini yang akan selalu menguatkan hidup kita. Kedewasaan iman ini yang akan selalu mengingatkan kita agar kita selalu mengandalkan Tuhan. Kedewasaan iman ini adalah fokus utama kita, agar kita selalu bersama dengan Tuhan. Tidak ada cara lain di saat kita mengandalkan diri kita. Di saat kita mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, kemampuan kita, mungkin kita akan jatuh di dalam kebinasaan. Namun dalam hidup ini yang Tuhan minta, biarlah setiap kita semakin dewasa dalam iman, sehingga kita mampu mendengar setiap apa yang Tuhan sampaikan dalam persekutuan. Kita juga mampu mempercayai bahwa ternyata Tuhan ada bersama dengan kita. Mari dalam kebangkitannya kita bersama jalan dengan penuh kepastian bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan kita di saat kita mengandalkan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri night call pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, sebelum kami beristirahat, kami membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan telah nyata di saat Tuhan mengizinkan kami untuk bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami
di saat kami diperhadapkan dengan kesulitan. Kiranya firman Tuhan ini boleh membentuk diri kami semakin dewasa dalam iman, terus-menerus mengandalkan Tuhan, bukan kehebatan diri kami. Karena kami percaya di saat kami mengandalkan diri kami, maka kami akan jatuh di dalam dosa. Bapa yang ada di sorga, berkati juga akan kehidupan pribadi, keluarga kami, bahkan pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, dan di saat kami beristirahat, biarlah Tuhan yang memberkati kami, dan jika Tuhan izinkan kami untuk menikmati hari esok, biarlah Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang segar. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan, demikian Night Call di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.